Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat diberikan keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Syakia Firti Zira Mahardika, NIM 120161111, kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan ke-12 dengan topik ekuitas pasar dalam Islam. Yang pertama, saya akan membacakan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 yang berbunyi, Aful qaila wala takunu minal muksirin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Selanjutnya, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 182 yang berbunyi, Wazinu bil qistasil mustaqim. Artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Selanjutnya, ayat 183, Wala tabqasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Isi kandungan dari Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 adalah menerangkan bahwa Syu'aib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, baik di waktu menjual maupun di waktu membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal ini berarti membuat kerusakan di bumi. Syu'aib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Berikutnya, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 31 serta menjelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Isi kandungannya merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebutnya kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 181 serta menjelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya.
Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungan dari surah ini adalah Allah mempunyai Asmaul Husna dan menyerukan agar hamba-hambanya berdoa dan memujinya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu. Mudah-mudahan mereka terhindar jauh dari sifat-sifat yang buruk dan lepas dari neraka jahanam. Kemudian yang berikutnya saya akan membacakan surah Ad-Duha ayat 8-10 serta menjelaskan arti dan kandungan isinya. Surah Ad-Duha ayat 8 yang berbunyi wa wajadaka ailan fa'aqnadan, artinya dan dia mendapati sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ad-Duha ayat 9 fa'ammal yatima fala taqhar, artinya maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ad-Duha ayat 10 wa ammas sa'ila fala tanhar, artinya dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Isi kandungan dari Quran surah Ad-Duha ayat 8-10, mereka menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 serta menjelaskan arti dan isi kandungannya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Isi kandungannya adalah menerangkan makna bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat menghantarkan kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada beliau apabila menyalahi beliau, maka itulah teladan yang buruk. Berikutnya saya akan bacakan surah Al-Muluk ayat 2 serta menjelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia, salah satunya dengan musibah yang diberikan. Musibah yang diberikan Allah kepada manusia memang sangat pedih dirasakan, tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang bisa dipetik oleh manusia yang terkena musibah. Selanjutnya saya akan bacakan surah Al-Anbiya ayat 105 serta menjelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal ardo
risuha. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal ardu yarisuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikri bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Isi kandungannya adalah Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zikri, yaitu di Lauf Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Kemudian, surah yang terakhir saya akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 90 serta menjelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan kemusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang berperilaku keji, mungkar, dan pemusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa tindakan pencegahan yang baik juga diikuti. Berhak adil, berbuat baik dengan hasil perbuatan keji dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji. Sumpah atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu mengesahkannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah diteguhkan ketika ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama manusia harus ditepati. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.